Halo apa kabar pemirsa Selambar TV, senang sekali saya Raisa Ferliniciaan kembali menemani Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Ya pemirsa Selambar TV, selama 30 menit ke depan Raisa akan menemani pemirsa dan memberikan informasi seputar Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya selama 30 menit ke depan. Ya pemirsa Up to Date, kali ini Up to Date sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Nizar selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Musirawas. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat terus. Oke, Raisa bersama dengan Bapak Muhammad Nizar pada saat ini masih membicarakan mengenai hal yang masih hangat diperbincangkan di sekitar masyarakat seperti itu ya Pak ya. Yang kita tahu mengenai perkembangan COVID-19 di daerah Musirawas. Ya, Bapak selaku Sekretaris Dinas Kesehatan daerah Musirawas ya Pak ya. Yeah. Bagaimana boleh ceritain sama pemirsa Pak seputar COVID-19 di Musirawas? Alhamdulillah, posisi sekarang sejak bulan September yang lalu, setelah kasus COVID bereda secara nasional, Musirawas 4 bulan kebelakang ini kita berada di kasus zero COVID, di mana posisi sekarang 1 bulan belakang kita berada di zona hijau dan PPKM-nya kita udah level 1 sekarang. Udah level 1, ya. Oke, sudah membaik berarti ya Pak ya di Musirawas? Sangat membaik ya, Oke, harus kita baik. pertahankan kebaikan ini. Oke baik, berarti level 1 di Musirawas seperti itu ya Pak? Iya. Kemudian mengenai vaksinasi vaksinasi COVID-19 di Musirawas, bagaimana sejauh mana Pak perkembangannya? Alhamdulillah, memang vaksin kita itu secara landai signifikan kita beransur-ansur naik ya. Sekarang posisi kita udah berada di 66,04%. Artinya kalau di urutan di Sumatera kita posisi di 12 dari 17 kabupaten kota. Oke baik, berarti belum mencapai target seperti itu Pak? Targetnya insya Allah kalau seandainya ini intensif dengan terobosan yang dipimpin oleh Ibu Bupati Haja Ratna Mahmud, dalam 4 hari ini kita insya Allah mencapai 70%, bahkan sampai 71%. Berarti kan belum mencapai target seperti itu ya Pak ya? Apakah ada kendala untuk mencapai target vaksinasi ini Pak? Ya, sebenarnya kalau seandainya kita hubungan dengan data manual, kita udah mencapai target, udah 70, berapa itu, udah nyampe target. Tapi ada beberapa yang sudah divaksin belum sempat di-entry, karena itu ada masalah NIK, ada permasalahan sinyal. Jadi secara data aktual dari PEN, dari Satgas Pusat, kita baru nyampe 66,04%, tapi secara manual kita udah 70% lagi. Oke baik, berarti kendalanya di bagian pendataan online seperti itu ya, Pak? Bagian entry. Oke baik. Untuk penyebaran vaksinasi COVID-19 ini kan disebar melalui vaksinasi massal seperti itu ya Pak ya? Nah untuk Musirawas sendiri apakah ada cara lain untuk menyebarkan vaksinasi ini supaya cepat tercapai target seperti itu Pak? Ya Alhamdulillah, sejak bulan November kemarin, tanggal 16 kemarin, posisi Musirawas itu 49, sekian persen dengan sasaran masyarakat yang sudah vaksin 144.000 sekian kemarin. Itu kami sudah melakukan evaluasi, membenahi diri dan mencari solusi apa yang harus didapatkan sehingga cakupan vaksinnya lebih percepat. Nah di situ didapat ada 3 hal yang harus kami lakukan. Puskesmas melaksanakan pelayanan vaksinasi secara pasif, yaitu membuka setiap hari di Puskesmas, di Polsek dibuka pelayanan vaksinasi. Sudah itu yang kedua secara aktif itu masyarakat kami kunjungi dari desa ke desa, bahkan door to door. Dan yang ketiga kami melaksanakan vaksin itu setiap momen-momen kegiatan, misal ada pesta, ada hajatan, ada kegiatan baik dilakukan pemerintah maupun swasta, kami buka gerai vaksinasi. Oke baik. Jadi alhamdulillah selama 14 hari berlangsung cakupan vaksin meningkat 20%, jadi 49 menjadi 66%. Oke baik, berarti daerah Musirawas ini sudah gencar sekali untuk menyebarkan vaksinasi COVID-19 ini ya Pak? Sudah, bahkan lebih gencar lagi. Kemarin 4 hari ke depan itu kita melibatkan 44 OPD. Dibagi 14 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 3 OPD memantau langsung kegiatan di lapangan. Sehingga target kita dari 295.015 sasaran itu minimal 70%-nya itu sekitar 190-an itu 70% itu akhir Desember ini harus tercapai.
Artinya kita tinggal sekitar, kalau total nominalnya sekitar 11.000 lagi, tapi kita bulat menjadi 15.000 lagi. Jadi 15.000 ini kita bagi habis, 14 kecamatan, insya Allah akhir tanggal 31 ini kita mencapai 71%. Oke, baik. Luar biasa sekali berarti Dinas Kesehatan bagian Musyawarah Bapak ya. Makasih atas dukungan masyarakat semua. Oke, baik Bapak. Mengenai vaksinasi COVID-19 ini kan ada 2 dosis seperti itu ya Pak ya. Dan untuk target pemerintah sendiri, dia menargetkan 200 juta masyarakat di Indonesia ini harus mencapai target mendapatkan dosis kedua seperti itu Pak. Kalau boleh tahu dari sisi Musyawarah sendiri Pak, bagaimana? Sudah mencapai berapa persenkah untuk dosis kedua di vaksinasi ini Pak? Ya, tapi kalau standarnya menurut ini, vaksin itu adalah vaksin dosis pertama, secara umum, secara total seluruh, dan dosis lansia dosis pertama. Tapi oleh akhir ini dengan bekerjakan dengan perkembangan penyakit, maka daya tetapan masyarakat itu harus diapit dengan dosis kedua. Dosis kedua itu posisi sekarang Musyawarah masih mencapai 38%, masih di bawah standar yang diharapkan oleh gubernur yang 48%. Oke, baik. Untuk mohon maaf tadi untuk yang sudah berumur ya Pak ya. Itu baru dosis yang pertama. Ya. Nah, apakah nantinya ada dosis kedua yang akan diberikan? Oh, yang lansia lanjut sama, tapi nilai indikatornya ada 2. Indikator penentuan level Satgas itu ada 2, yaitu cakupan vaksin umum dosis 1 itu minimal 70%, itu level 1, dan lansia 40% ke atas, 60% ke atas itu level 1. Oke, baik. Selesai tahun ini kah, Pak, kira-kira? Kalau sasaran kita ini untuk mengejar vaksin anak-anak, itu sasarannya adalah vaksin umum. Vaksin umum harus mencapai 70%. Kalau vaksin umum mencapai 70% pada tahun ini, insya Allah Januari kita sudah melaksanakan vaksin anak lonceng se-Indonesia. Oke, baik Bapak. Kalau ngomongin soal vaksinasi maupun COVID-19 ini nggak habis-habisnya kita mau bahas ya Pak ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi di segmen kedua ya Pak ya. Ya pemirsa Selamat TV, maka dari itu tetap di up to date, berikan info terkini. Ya, baiklah pemirsa Selamat TV, kembali kita di segmen kedua up to date, berikan info terkini, dan masih bersama dengan Bapak Dinas Kesehatan kita daerah Musyawarah di sini. Oke Bapak, kita tadi sudah membicarakan tentang vaksinasi anak ya Pak ya, akan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 seperti itu. Tapi ada berita nih Pak mengenai vaksinasi pada tahun depan akan mulai berbayar seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Vaksin itu pada Januari nanti kita lakukan vaksin untuk anak ya, apabila dengan catatan apabila kita sudah mencapai 70% dosis umum, dosis pertama. Baik. Nah, masalah yang berbayar itu kalau dari publisnya Kementerian Kesehatan itu berlaku untuk booster. Jadi masyarakat umum yang untuk vaksin ketiga itu booster, ini vaksinnya vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Itu nanti berbayar, tapi khusus untuk masyarakat rentan dan masyarakat yang mempunyai PBI atau JKN yang kelas 3 itu tidak bayar. Dan pelaksanaan itu tidak harus di Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan, tapi di pelayanan swasta. Oh, pelayanan swasta juga menyediakan seperti itu? Dia menyediakan itu pelayanan swasta, berbayar tuh. Kalau di Puskesmas dia hanya memberi pelayanan dosis 1 dan dosis 2. Gitu. Dan untuk booster silakan pergi ke swasta. Oke, baik. Berarti hanya untuk menambah imun tubuh seperti itu, PM, untuk menguatkan imun tubuh kita seperti itu. Lebih optimal lagi itunya, antigennya di dalam tubuh ya. Oke, baik. Tadi kan Bapak berbicara mengenai berbayar seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, patokan harganya sudah adakah atau bagaimana? Kalau menurut dari publisnya kementerian kemarin itu melalui juru bicara itu tidak lebih dari 300.000. Tidak lebih dari. Tapi itu nanti tergantung dari situasi kondisi ya. Seperti kemarin itu tes antigen ya, antigen 300 turun, itu kan lihat perkembangan. Jadi karena
Januari belum masuk, ini masih dalam level kebijakan ya. Nanti keputusannya kementerian akan mengeluarkan surat edaran berapa unit cost-nya yang diperlukan. Oke, baik. Tadi kan sudah ada patokan harganya seperti itu ya Pak ya. Dan juga Bapak sudah menyampaikan untuk yang masyarakat miskin jangan khawatir karena bisa menggunakan kartu kesehatan yang sudah diberikan seperti itu ya Pak ya. Berarti untuk seluruh masyarakat kebagian seperti itu ya Pak ya. Jangan takut. Jangan takut yang keluarga miskin juga bisa dapat vaksin booster seperti itu ya Pak ya berarti. Oke, baik Pak. Kita sudah selesai membahas tentang vaksinasi ini, yang dari berbayar maupun yang gratis masih di tahun ini. Nah, kita beralih ke varian COVID yang baru nih, Pak. Varian baru, yang masih sangat hangat dibicarakan di masyarakat kita seperti itu. Varian Omikron nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Dinas Kesehatan sendiri Pak? Ya, Omikron itu adalah varian baru, yaitu mutasi ya virus itu, dan lebih dahsyat dari virus yang Delta. Varian Omikron itu B1.1529 ya. Jadi dia lebih dominan. Kalau gejalanya sama aja dengan COVID umum, tapi dia lebih dahsyat untuk penyerangan. Kalau di Delta satu rumah itu bisa kena seluruh rumah, tapi kalau yang varian ini dia menyerangnya lebih ganas, lebih cepat ya. Bahkan menurut informasi dari Amerika dalam seminggu itu dia mencapai 7 kali. 7 kali. 7 kali proses penularan dari biasa itu ya. Itu. Terus tadi kan Bapak menyebutkan perbedaan yang varian Delta maupun Omikron ya Pak ya. Perbedaannya Omikron lebih cepat menyebar seperti itu ya Pak rumah, Omikron. Sedangkan Delta masih dalam Delta masih daerah satu, sedangkan Omikron cepat menyebar keluar seperti itu. Nah, tadi kan menurut penyebarannya seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut tentang ke dalam imun tubuh kita masih sama seperti yang Delta Pak? Kalau sampai sekarang keparahan virus itu dengan invasinya itu masih dalam uji secara epidemiologi ya, masih dalam penelitian oleh lembaga-lembaga yang kapabel. Tapi dinyatakan bahwa sananya kita sudah vaksin lengkap, 1 dan 2 udah lengkap, itu kasus itu tidak begitu parah dengan Omikron. Sama kayak Delta, tapi tidak menyebabkan kepatalan. Berapa dahsyatnya itu, nah kementerian belum bisa mengeluarkan angka-angka absolutnya karena masih dalam uji epidemiologi. Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan kalau kita sudah vaksin dosis pertama, sudah vaksin dosis kedua, kalaupun amit-amit kita dapat keserang virus Omikron, kita akan ketahanan tubuh kita sudah bisa melindungi kita seperti itu ya? Kalau menurut ini tadi bahkan dalam 1-2 hari kita sembuh. Oke, baik. Sembuh ya. Nah, kalau gejalanya lebih dominan dia menyerang saluran pernafasan. Jadi makanya Omikron itu ditakutkan kalau seandainya diserang ada faktor risiko yang ada di tubuh kita itu bisa menyebabkan kepatalan kan. Misalnya ada faktor-faktor penyakit penyerta gitu. Keadaan rentan gitu kan, itu menjadi penyerta. Jadi makanya kita sekarang harus meningkatkan vaksin melindungi orang-orang yang rentan terhadap penyakit itu. Oke, baik. Bapak selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Musirawas nih Pak ya, mendengar kasus vaksinasi, mendengar kasus mohon maaf Pak, Omikron ini apakah sudah ada di Indonesia atau malah sudah ada di daerah kita sendiri Pak? Iya, kalau berdasarkan jurnal tadi, publis dari webinar dan Kementerian Kesehatan tadi, ada 54 kasus Omikron sudah ada di Indonesia. Sudah ada di Indonesia? Di Indonesia, tapi yang penyebab utama yang lokalnya cuma 2, yang lain itu impor, kasus impor dari perjalanan dari luar, dan di informasi perjalanan itu banyak dari Turki. Jadi orang-orang Indonesia banyak perjalanan ke Turki, pulangnya bawa virus. Iya, benar. Nah, kalau yang asli lokal, transmisi di lokal cuma 2 orang, yaitu cleaning service dan petugas kesehatan di Wisma Atlet. Gitu. Dan apalagi Turki itu negara wisata ya Pak ya, seperti itu, terbuka untuk umum seluruh negara seperti itu ya Pak ya. Oke, tadi soal Omikron kita masih bahas. Selain Omikron ada lagi varian terbaru. Iya, sangat terbaru. Bagaimana itu Pak? Baru beberapa hari ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan lagi
bahwa ada kasus kombinasi antara varian Delta dengan Omikron itu menjadi Del Omikron. Del Omikron. Del Omikron ini lebih parah lagi penularannya, lebih dasar lagi, dia penularannya lewat anaerob. Berarti ada ruangan tertutup, nah situ bisa seluruh yang terkena terkontaminasi lebih tinggi, lebih dasar. Dari udara seperti itu ya? Iya, ruangan tertutup itu. Samping itu penularan yang sama-sama dengan umum sama dengan COVID yang biasa. Gejalanya sama, tidak ada begitu beda, cuma dia lebih menekankan sakit tenggorokan dan batuk lebih panjang 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Baik. Dan sangat kabar yang menggembirakan dengan kasus ini, kalau seandainya vaksin kita lengkap, 2 hari sembuh. Kalau vaksin lengkap? Vaksin lengkap 2 hari sembuh, dibandingkan orang yang tidak divaksin. Okay. Maka kita mengharapkan Bapak Ibu masyarakat kita, terutama masyarakat Musirawas, yang belum vaksin, segeralah divaksin. Jangan sampai omikron turun di Musirawas atau di Lubuk Linggau dan sekitarnya, kita belum vaksin, itu kepatalan bagi kita. Oke, baik Pak. Kita sampai batas ini dulu Pak. Masih asik membicarakan tentang Omikron ataupun varian terbaru ini. Tapi kita harus tahan dulu, kita lanjut ke segmen ketiga. Makasih. Ya, pemirsa Selamat TV, kita lanjut ke segmen 3. Maka dari itu tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, baik pemirsa Selamat TV, kita kembali di segmen ketiga Up to Date, berikan info terkini. Oke Bapak, kita sudah sangat dalam sekali membahas tentang vaksinasi maupun varian terbaru dari COVID-19. Tadi ada Omikron dan ada Delta Omikron seperti Del itu. Omikron. Del Omikron seperti itu ya Pak ya. Dan mengenai hal vaksinasi maupun COVID-19 yang terbaru ini Pak ya, apakah ada dari Dinas Kesehatan sendiri untuk mencegah ataupun mengupayakan dan mensosialisasi ke masyarakat untuk jangan khawatir seperti itu Pak? Apakah ada dari Dinas Kesehatan? Ya, kita Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi, baik maupun media medsos, maupun radio, maupun secara manual, kita mensosialisasi masyarakat. Ada beberapa hal yang penting dalam hal ini, yaitu menekankan 4 hal. 4 hal yang penting ke masyarakat, supaya tahu, supaya bisa mengantisipasi jangan terjadi kita nih masuk gelombang ketiga ya, Indonesia gelombang ketiga itu. Karena diperkirakan gelombang ketiga ini Oktober dan Desember ini gelombang ketiga ya. Tapi alhamdulillah kita bisa ditekan dengan vaksin. Pertama, kita mengharapkan masyarakat jangan cuek dan kita tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kalau dulu kita ada 3M, berkembang lagi 5M, sekarang berkembang lagi 6M. Kita harus membataskan niat kita mobilisasi. Itu dibatasin. Nah, kalau dengan disiplin protokol kesehatan menerapkan 6M tadi, baru yang kedua, kalau seandainya ada badan sakit, lemah, atau ada gejala flu, segeralah pergi ke puskesmas, minta diperiksa, minta deteksi apakah itu virus COVID. Jangan takut, jangan malu, ya, karena itu bisa menyelamatkan kita kalau lebih dini kita dapat terdeteksi virus tadi. Yang ketiga itu menggunakan vaksin. Vaksinnya lebih kuat. Sekarang Ibu Bupati udah memerintahkan dalam rapat staf kemarin, kita menggerakkan dari 14 kecamatan itu dibagi masing-masing OPD. Kita mengharap, andai kata perangkat desa itu, setiap desa itu ada 20 perangkat desa ya. Andai kata perangkat desa itu masing-masing membawa 5 orang, berarti satu desa itu udah 100 orang di bawah. 100 orang. Nah, kalau seandainya gerakan itu bekercepat selama 14 hari, artinya kita udah mencapai 19.000 masyarakat Musirawas yang sudah tervaksin dalam 14 hari. Artinya apa? Secara statistik angka vaksin kita minimal udah nyampe 71%. Artinya Musirawas sudah berada di zona aman dan sangat aman. Community akan tercapai di Musirawas. Dan yang terakhir, kesiapan sarana kesehatan. Rumah sakit kita siapin oksigennya, jangan terjadi seperti tahun-tahun kemarin kita langka oksigen, APD, kelengkap ini ya. Jadi kita siapin rumah sakitnya, bednya kita siapin, puskesmas kita siapin, semua siap sarana kesehatan. Sarana rujukan kita persiapkan, sampai ambulan kita siapkan. Dan kalau 4 hal ini kita perkuat, Musirawas, Rasuk kita dalam datangan musibah apa namanya virus ini kita nggak kagok lagi, udah siap. Sudah ada perisai ini sendiri. Ada perisai, ada SOP yang udah jelas. Oke, baik. Tadi kan ada 4 himbauan seperti itu ya Pak ya. Tapi kan kita mengingat kembali kan, ini masih liburan di tahun 2021 nih seperti itu ya Pak ya. Dan kita mau memasuki tahun 2022.
ada masyarakat maupun lingkungan di Kota Lubuk Linggau maupun Musirawas seperti itu mengatakan akan ada lonjakan COVID-19 lagi seperti itu. Apalagi masyarakat umum kita mengatakan, wah ini politik nih bakal lonjak lagi di semester baru ini. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Dinas Kesehatan? Iya, kemarin diinformasikan dari publisnya Kementerian Kesehatan dengan adanya 2 pengembangan varian baru ini, COVID ini akan berlangsung 2 tahun lagi ke depan. Jadi kita agar upaya lagi, bergerak lagi. Tapi jangan takut, asal kita sudah vaksin aman, kita tidak ada masalah. Itu untuk perkembangan ke depan. Dan sekarang Musirawas udah dengan Satgas udah melakukan antisipasi setiap kegiatan wisata dalam rangka libur ini. Kita udah kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kita di tempat wisata kita buka gerai vaksin. Jadi pengunjung yang datang ke Danang Aur dia scan barcode. Nah kalau dapat sertifikat vaksin dia langsung masuk. Tapi kalau dia belum vaksin dia akan segera divaksin. Segera divaksin. Masuk tapi divaksin dulu, divaksin masuk. Tapi kalau masyarakat yang nggak mau divaksin dia harus tes. Tes dulu ya, tes itu antigen. Dites tapi bayar. Uang lagi. Bayar. Padahal vaksin gratis ya. Padahal vaksin gratis. Jadi nggak usahlah ikut tes-tesnya, lebih baik vaksin aja. Dengan vaksin kita akan kekal, akan selamat diri kita sendiri dan keluarga. Oke, baik. Berarti bukan politik ya, Pak ya? Bukan. Memang kalau menurut ya, dunia kesehatan itu memang perjalanan penyakit, alamiah penyakit seperti itu. Ya, tapi kalau dibaca dari umum ya itu makanya kita nggak bisa dibawa ke dunia ranah politik atau ranah ekonomi ya. Karena kesehatan itu berhubungan dengan politik dan ekonomi. Iya, benar sekali. Apalagi pemikiran masyarakat kan lebih menyebar kritis, sekali, ya? Pak ya. Iya, benar. Kritis, protes seperti itu ya, Pak ya. Oke, baik Bapak, kita sudah banyak sekali membahas mengenai vaksinasi maupun perkembangan COVID-19 di lingkungan kita di Musirawas maupun di Kota Lubuk Linggau seperti itu. Oke, sudah banyak yang kita bahas. Boleh Bapak selaku dari Sekretaris Dinas Kesehatan Musirawas menghimbau masyarakat ataupun pemirsa Selampari TV untuk bagaimana bersikap di masa pandemi ini, Pak. Boleh Pak, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulur-dulurku Musirawas, Wong Linggau dan Wong Awak Moratara. Mari kita perkuat diri kita, keluarga kita dan sanak saudara kita dengan memperkuat diri dengan vaksinasi. Vaksinasi sekarang adalah vaksinasi terbaik, ada vaksinasi yang ada. Jangan takut, semua vaksin membuat kekebalan tubuh. Apabila kita nanti secara umum Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau maupun Moratara udah mencapai 70%, maka anak-anak kita umur 4 tahun sampai 11 tahun segera divaksin. Karena siapa lagi yang menolong menyelamatkan mereka? Kita inilah upaya untuk melakukan vaksin. Dengan vaksin, jangan lupa protokol kesehatan tetap kita jaga, tetap kita disiplin melakukan itu. Jangan kalau ada polisi, kalau ada razia, kita pakai ini masker. Tidak, kita gunakanlah masker itu sebagaimana untuk menjaga diri kita sendiri, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak perlu sangat mendesak, tidak usahlah keluar rumah. Posisi sekarang lebih baik kita bertahan sebentar, bersabar sebentar. Insya Allah orang sabar itu pasti ditolong oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat, mudah-mudahan kita sukses semua. Musirawas mantap. Oke, Musirawas mantap. Oke, semoga apapun yang terjadi ke depannya semakin baik seperti itu ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nizar selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dari Musirawas ya Pak ya sudah mau hadir di Up to Date kali ini seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Amin. Oke, baik pemirsa Selampari TV, terutama pemirsa Up to Date sudah mendengar himbauan dari Bapak Muhammad Nizar selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dari Musirawas. Baiknya kita melakukan ya Pak ya untuk kesehatan dan kebaikan kita sendiri. Oke, baik pemirsa Up to Date kali ini berakhir sudah di sini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Up to Date kali ini dan terus saksikan Up to Date di hari-hari ke depannya. Baik pemirsa, saya Raisa Ferlinsyan pamit undur diri. Sampai jumpa.